memuliakan nama Tuhan, amin. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita awali dengan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari yang indah Tuhan, Kau ciptakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengawali hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Atas segala berkat-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang selalu ada bersama dengan kami, yang selalu setia menyertai setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami boleh mengalami akan kuasa-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami, lewat perjamuan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini, Engkau saja yang kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Kami boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siap memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh kasih jabat buat kanan kirinya. Berikan senyuman buat setiap kita. Kita memuji Dia, angkat pujian. Kita tahu ada kuasa di dalam pujian. Percaya Tuhan, setiap kami boleh bersatu hati memuji memuliakan Kau Tuhan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Katakan lebih lagi. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari dengan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan penuh iman pada Tuhan kita, bahwa Tuhan bertata atas setiap pujian umat-Nya. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam. Dengan iman katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita boleh menghadirkan firman Tuhan, buat Tuhan Allah kita bertata di atas setiap pujian umat-Nya. Umat di tempat ini memuji-Nya dengan segenap hati, meninggikan Dia dengan penuh sukacita. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Amin. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa. Mari ekspresikan kebaikan Tuhan yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan
sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Amin Tuhan. Tuhan akan memberikan masa depan cerah buat setiap anak-anak yang berharap penuh buat Tuhan. Amin. Kegelapan, aku akan melangkah dengan iman percaya Tuhan sertai jalanku. Tak lagi kusiapkan, lepaskan semua yang menghalang, karena Yesus yang kuatan, tiada yang bisa melawannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ku kan terus percaya, hidupku di tangan-Mu, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau gagalkan. Ku kan terus setia, berikan sukacita. Kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangannya. Amin. Setiap kita pasti memiliki masa depan cerah, asal kita buat terus selalu bersama dengan Dia, dan Tuhan menjadi gembala bagi setiap kita. Katakan bersama, dalam kegelapan aku akan melangkah dengan iman, percaya Tuhan sertai jalanku. Tak lagi kusiapkan, lepaskan semua yang menghalang. Dengan iman, Yesus kekuatan, tiada yang bisa melawannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tanding. Amin. Ku kan terus percaya, berikan di tangan-Mu, takkan Kau biarkan, tak pernah Kau gagalkan. Ku kan terus setia, berikan sukacita. Kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hidup kami akan pasti di dalam Engkau Tuhan. Keselamatan menjadi bagian setiap kita orang-orang percaya. Kami bersyukur. Kita mau katakan, kita punya Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, Yesus yang terkuat. Katakan bersama, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Ku kan terus percaya, ku kan terus percaya, hidupku di tangan-Mu, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau gagalkan. Ku kan terus setia, kami raih sukacita Tuhan bersama dengan-Mu. Kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangannya. Ku kan terus percaya, hidupku di tangan-Mu, tak pernah Kau biarkan, tak pernah Kau gagalkan. Ku kan terus setia, berikan sukacita. Kau dan aku dijadikan masa depan cerah di tangannya. Amin Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak
Bapak Ibu Saudara di sini, kita meyakinkan kehidupan kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Tuhan kita luar biasa, hebat, Dia yang terbesar. Dia segala-galanya dalam kehidupan kita. Biar setiap kita boleh semakin mengasihi Dia dengan lebih lagi. Kita menghidupi akan segenap firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Kau murnikan kami Tuhan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami ya Tuhan. Menggenapi firman-Mu, kami akan lihat tanda-tanda besar ajaib Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang sempurna Tuhan. Kau menyempurnakan setiap kehidupan kami Tuhan. Setiap anak-anak terlalu percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kau murnikan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
terlibat dalam setiap rencana-Mu yang besar Tuhan. Kami lihat tanda besar dan ajaib Tuhan ada di setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu hidup kami Tuhan. Kami jadi persembahan Tuhan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Sertai tiap langkahku, Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti. Kau Allah yang besar, kami nyatakan kepada Engkau Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kami tinggikan Kau nyatakan. Hanya Kau Yesus, Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kami agungkan Kau Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, segala berkat-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah, Kau terbesar. Kami nikmati kebaikan-Mu hari lepas hari Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan. Sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan. Sebagai anak-anak yang menerima keselamatan daripadamu Tuhan. Terima kasih ya Allah. Layak Engkau, layak Tuhan. Layak Engkau dimuliakan, ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Allah yang perkasa mulia. Kami mengagumi Kau, kami mengasihi Kau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami alami bersama dengan Engkau Tuhan. Dalam hari-hari kami Tuhan, kami melihat kebesaran-Mu Tuhan. Dalam setiap waktu-waktu kami Tuhan, kami terus mengambil persekutuan dengan Engkau Tuhan. Sebab Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup memuliakan Engkau Tuhan. Sempurnakan dengan karya Roh-Mu. Membentuk kami, mengubahkan seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami bersyukur. Kami menerima anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di saatnya Tuhan, hati kami ditanami kebenaran firman-Mu. Firman yang hidup. Kau sendiri yang berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, memberikan pengertian lebih lagi Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan, pada Pak Wandi dan Ibu dan para pemimpin dalam gereja ini yang telah memberikan kesempatan buat saya kembali melayani di tempat ini. Sebetulnya tidak ada rencana ke sini ya Pak Wandi ya, tapi Tuhan itu luar biasa. Jadi saya bisa kembali ke tempat ini semua karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya baru pulang semalam dari Kupang dan langsung terbang ke sini karena ingat janji mau melayani di tempat ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya diminta untuk bicara tentang mengalami Kristus. Tapi saya kasih sub tema itu tentang ketenangan di tengah keresahan. Siapa di sini yang suka resah? Atau saya sendiri yang selalu resah? Bapak Ibu nggak pernah mengalami keresahan begitu, ya? Jadi kita
di satu sisi kita mempunyai iman sebagai seorang percaya, tetapi nggak tahu kenapa kita kok hidup semakin resah. Mungkin slide-nya bisa dihidupkan. Ya, PowerPoint-nya sudah dikasih ya Pak ya? Sudah. Ya, kita tunggu. Jadi yang saya maksudkan keresahan itu bukan keresahan secara medis gitu. Mungkin kita nggak punya sakit, tapi keresahan itu saya sebut keresahan eksistensial. Eksistensial itu adalah keresahan selalu bertanya, hidup ini untuk apa sih sebetulnya? Sebetulnya saya ini siapa sih gitu ya? Makna hidup saya itu apa gitu? Kok saya hidup begini-begini saja gitu? Tadi saya di jalan cerita dengan Pak Benyamin, pemimpin panti asuhan di Lampung Selatan yang tadi bersama-sama dengan saya bilang gini, ada seorang guru, kepala sekolah SMA negeri di kota Medan itu, dia dengan suaminya resah. Kenapa? Karena dia mendengar khotbah, gembalanya mengatakan bahwa tanda orang diberkati Tuhan itu kaya. Kalau sampai tidak kaya berarti dia tidak diberkati Tuhan. Nah sebagai kepala sekolah, suaminya guru SMP, dia bingung. Dia mesti melakukan korupsi apa lagi begitu kira-kira. Supaya dia bisa kaya begitu kira-kira. Ya. Dari penerimaan siswa dia bisa, tapi hati nuraninya tuh nggak bisa ke situ. Jadi dia selalu jujur dari muda. Dan itu warisan buat anak-anaknya begitu. Jadi sebetulnya hidup ini untuk apa? Jadi dia resah gitu loh. Nah mungkin saudara juga punya keresahan yang saya sebut itu, eksistensial itu. Ya, saudara bertanya, sebetulnya makna hidup ini apa sih? Artinya apa sih? Tujuan saya apa sih? Kenapa saya kok seperti begini? Kok saya nggak seperti orang lain? Nah, kita akan menjawab itu melalui pemazmur Daud. Daud menulis dalam mazmurnya, Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Kita akan membaca bergantian ayat, saya mulai dari ayat ganjil, nanti Bapak Ibu membaca ayat genap. Ya, Mazmur 27 ini belum bisa slide-nya. Oh sudah, oke. Ya, yang siap belajar sama-sama katakan amin. Oke, saya mulai Mazmur 27 ayat 1 sampai 14, yang tidak bawa Alkitab bisa lihat ke depan saja. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sama-sama? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 6. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 8. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat berapa sekarang? 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. 12. Sesungguhnya aku percayakan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sama-sama, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, yang nantikanlah Tuhan. Iya. Saudara, kita nih hidup di dunia yang menawarkan banyak hal.
Ya, jadi saudara pernah bayangkan nggak kita hidup sekarang itu dalam dunia yang canggih. Kita pergi ke kota-kota manapun juga sekarang nggak perlu punya mobil. Nggak perlu saudara punya motor pribadi. Saudara tinggal pakai aplikasi, mobil bisa jemput saudara, motor bisa jemput saudara. Saudara bisa sewa mobil, saudara bisa sewa motor. Bahkan sekarang makan pun saudara tinggal pakai iPhone saudara, handphone saudara, makanan bisa datang ke rumah. Betul nggak? Nggak perlu capek-capek memasak. Saudara punya persoalan apa? Tinggal tanya sama AI. Betul kan? Sampai ada orang yang gendeng, dia tanya, apakah perempuan itu jodohku? AI jawab, bisa diperincikan lebih jelas? Gitu ya. Ya. Tapi masalahnya begini saudara, ya. Mungkin slide-nya bisa dijalankan ya? Bisa nggak? Slide-nya ada masalah? Kalau ada masalah saya kirim ulang. Sebentar ya, saya butuh waktu, saya kirim ulang. Saya minta tolong sama, padahal saya sudah kirim pakai apa itu namanya? Pakai PPT ya. Karena kalau nggak pakai PPT nggak bisa. Saya minta tolong Pak Ben, saya udah kirim ke Anda, tolong ke belakang supaya bisa dipakai PPT itu sudah bisa langsung. Supaya bahannya keluar. Oke, kita lanjutkan saudara. Supaya tidak menghabiskan waktu. Jadi itu yang menyedihkan di tengah zaman yang semakin canggih, tapi orang semakin resah. Ya, benar nggak? Semakin gelisah hatinya. Padahal kita hidup di dalam zaman yang teknologinya tuh luar biasa begitu. Bahkan saya tadi pagi cerita, sekarang itu di kota-kota kecil pun makanan sekarang kalau kita ke rumah makan itu metodenya sudah touch screen. Saudara ke McDonald, itu nggak perlu ngomong lagi, tinggal pesen tek 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 nanti keluar, betul nggak? Bahkan sekarang di warung-warung juga begitu, tinggal di kaca itu tinggal touch screen, dia tunjuk-tunjuk gitu langsung nanti keluar itu juga kan. Saya pikir itu cuma di Jakarta, ternyata di metro gitu juga tinggal tunjuk touch screen juga begitu, nanti makanannya langsung keluar juga begitu. Nah, tetapi yang aneh apa? Saya mau katakan saudara, teknologi semakin maju tetapi hati semakin tidak tenang. Ya, kita semakin bisa mengontrol banyak hal, tetapi kita semakin takut kehilangan kontrol. Begitu. Setuju nggak? Kita menjadi generasi yang paling gelisah di sepanjang zaman ini. Nggak tahu kenapa kita jadi orang yang betul-betul semakin gelisah. Padahal kita semua hidup di dalam zaman yang sangat super canggih sekali gitu. Nah, saya mau katakan gini, tidak semua keresahan itu muncul karena adanya masalah. Ada orang yang hidupnya baik-baik saja, tapi hatinya tetap gelisah. Kan ada banyak orang gini, kalau saya punya uang banyak, pasti saya tidak ada masalah. Saya kemarin lihat jurinya Indonesian Idol, Soleh Solehun bilang gini tentang Maya Istianti, dia bilang gini,
Mana mungkin dia punya masalah, dia punya suami yang sangat kaya sekali. Tidak mungkin dia punya masalah. Nah, orang selalu berpikir mempunyai sebuah keyakinan gitu. Kalau saya punya banyak uang, saya tidak akan punya masalah. Coba tanya sama para beruang ini. Loh, orang yang banyak uang kan beruang. Apakah benar? Yang punya stigma seperti tadi adalah orang yang tidak punya uang. Betul nggak? Ya, ya kalau mau lihat orang yang nggak punya uang, lihat sebelah saudara aja kan uangnya nggak banyak kan gitu. Ya, kenapa? Saudara tahu, keresahan itu merupakan cerminan dari apa atau siapa yang kita percayai dalam kehidupan ini. Apa yang paling kita andalkan. Kalau saudara mengandalkan segala sesuatu yang tidak fana, ya, maksud saya mengandalkan segala sesuatu yang fana, yang tidak kekal, itulah yang menjadi sumber keresahan saudara. Begitu. Ya, kita seringkali mengatakan, oh, apa saya itu punya Tuhan. Dalam pelajaran DK kita kan kita belajar tentang kurios. Tuhan itu penguasa tunggal kita. Kita sudah percayakan hal itu. Tapi dalam realita bukan Tuhan yang menjadi penguasa tunggal kita. Ketawanya dari mana? Ketawanya pada waktu kita kehilangan, misalnya gini, keuangan kita dicuri. Belum lama ini keuangan saya di scam gitu ya. Tiba-tiba saya punya pengeluaran sekian juta begitu banyak sekali. Saya lihat perinciannya, saya belanja di Amsterdam. Saya pakai Gojek seharga 2,5 juta. Di Amsterdam saya belanja 4 juta lebih. Padahal saya udah lama, udah 9 tahun saya tidak pernah ke Eropa. Ya, saya bingung kemana naik Gojek 2,5 juta. Dan uang saya hilang begitu saja, bank cuma mengatakan ya Bapak memberikan otorisasi katanya begitu, ya sudah. Kalau itu menjadi pegangan saya, makanya saya resah. Jadi setiap kejadian itu memperlihatkan apa sebetulnya yang menjadi berhala dalam hidup saudara. Benar nggak Tuhan? Kalau Tuhan yang menjadi hal yang utama, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara nggak akan pernah resah. Paham maksud saya? Jadi keresahan itu adalah cerminan apa yang sebetulnya atau siapa yang sebetulnya di dalam hati saudara. Ya. Kita lihat slide selanjutnya. Kenapa? Karena pusat hidup manusia itu bisa berupa apa? Pasangan, penerimaan, kita masih membutuhkan validasi orang. Begitu orang nggak mengakui kita, begitu orang meremehkan kita langsung resah. Apa kata orang kalau saya tampil tidak menarik? Makanya lihat kan orang rambutnya dicat pirang. Kalau kayak putih-putih yang kayak di Singer tadi masih bagus. Kayak kemarin di Kupang hitam-hitam rambutnya dibikin pirang. Saya sampai kaget, ada sabut kelapa jalan, saya bilang begitu. Kalau seperti Singer tadi kan kulitnya putih, rambutnya pirang itu masih cocok gitu. Ada yang sampai pirang sekali, saya suka bilang, di Metro ada Barbie juga begitu ya kira-kira gitu. Kan gitu kira-kira. Tapi begitu saudara tidak mendapatkan penerimaan, saudara menjadi resah. Kenapa? Karena kita masih membutuhkan validasi pengakuan daripada orang lain. Apalagi pekerjaan. Rasanya kalau kita tidak punya pekerjaan yang menghasilkan sebuah keuangan yang sangat luar biasa, kita bingung nanti apa kata orang. Karena sukses itu selalu ukurannya adalah uang yang banyak. Saya kadang-kadang selalu bertanya, uang yang banyak itu nilainya berapa? Karena banyak menurut Donald Trump, itu belum tentu banyak menurut orang yang lebih kaya daripada Donald Trump. Paham maksud saya? Orang terkaya di Indonesia, dia menganggap dirinya nomor 1 terkaya. Yang punya Barito Pasifik itu.
Tetapi itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang terkaya di dunia. Warren Buffett misalnya begitu. Ya. Sekarang saya tanya, punya pekerjaan yang baik, punya keluarga yang baik, punya penghasilan yang baik, salah nggak sih? Hah? Salah nggak sih? Enggak kan? Punya keluarga yang baik, salah nggak? Enggak. Tetapi menjadi salah, di situ saya menulis. Semua menjadi salah kalau itu dijadikan hal yang terutama. Saudara perlu ingat, semua itu baik tetapi fana. Dan mereka kalau dijadikan hal yang utama, terutama bukan lagi Tuhan, itu namanya menjadi berhala. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang dijadikan utama, diandalkan selain Tuhan, itu namanya berhala. Ayo jujur, kita masih punya berhala enggak? Jujur, kita masih punya berhala enggak? Enggak. Ah, yang benar. Buktinya uang saudara di scam, hilang sekian juta, saudara resah. Itu artinya apa? Uang berhala saudara. Handphone saudara sebentar hilang, saudara tertawa. Handphonenya hilang. Haleluya. Gitu? Orang bilang saudara gini nih. Itu artinya apa? Berhala. Mobil saudara yang bagus di depan saudara parkir kan hilang. Kalau saudara tetap mengucap syukur, itu artinya apa? Saudara percaya sama Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan. Saudara nggak akan resah. Keresahan itu membuktikan bahwa yang ada dalam hati saudara itu bukan Tuhan, tetapi berhala. Beberapa bulan setelah istri saya meninggal, 5 tahun yang lalu. Saya periksa hati saya, ternyata saya tidak percaya sama Tuhan. Saya malah kecewa sama Tuhan, Pak Wandi. Kenapa kok Tuhan ambil pendamping saya, penolong saya? Padahal saya punya impian. Satu hari kalau saya nanti semakin tua dengan istri saya akan tinggal di Lampung. Tapi semuanya sirna. Ya, anak saya menulis di dalam IG-nya. Saya bersyukur selama mama saya hidup dengan papa saya. Ya, mereka saling setia satu dengan yang lain dan tidak pernah tergoda. Itulah pernikahan. Jangan sampai pernikahan itu seperti yang kemarin saya lihat di Kupang. Saya tanya sama teman saya, dia dulu murid saya, pendeta sebuah gereja Protestan yang kemudian saya baptis karena mendengar kabar Injil daripada saya. Yang saya sampaikan pada waktu itu, tahun 1993. 9 orang pendeta gereja Gemit itu akhirnya dibaptis, terus mereka dikeluarkan daripada gereja Protestan. Kalau di sini mungkin GKSBS begitu atau GKI begitu. Umurnya sudah 78 Pak Wandi, istrinya 73 tahun. Saya tanya, Bapak sama Ibu tidurnya di sini? Suaminya bilang, sonde Bapak, tidak Bapak. Loh, maksudnya? Beta tidur di sini sendiri katanya begitu. Saya tidur di sini sendiri. Terus mama tidur di mana? Orang sana kalau panggil ibu tuh mama. Dia tidur di belakang Bapak. Di mana? Di rumah lama. Loh, kenapa kau tidur sendirian? Terus istri nyeletuk. Buat apa tidur berdua Pak Andreas? Mau bikin apa lagi? Kita orang so tua katanya begitu. Apakah ada yang seperti itu di sini? Saya cerita sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, taci saya, cici saya. Itu umurnya sekarang sudah 76 tahun. Suaminya 84 tahun. Jadi mereka beda 8 tahun. Dari pertama kali nikah sampai sekarang kalau saya pergi ke Belanda 9 tahun yang lalu. Bahkan sampai hari ini. Mereka itu masih tidur satu kamar berdua, satu ranjang, tidak bisa ranjang. Ada orang satu kamar tapi ranjangnya 2. Terus istrinya tanya, dorang bikin apa Pak? Mereka bikin apa Pak? Jadi bingung karena sudah tua mereka satu kamar tuh bingung ngapain gitu. Saya bilang,
Ya kan tidur itu kan bisa bercerita, bisa pegangan, bisa peluk. Ih katanya begitu. Masa sudah tua masih genit-genit katanya begitu. Saya bilang mungkin mama tidak ada lagi kepingin seperti itu. Tapi yang namanya laki-laki coba mama lihat. Dia masih suka lihat perempuan cantik. Nanti kalau di mall tiba-tiba dia tertarik sama perempuan cantik. Biar sudah, nanti biar Tuhan penggal dia punya kepala katanya begitu. Biar tapi di ujungnya dipenggal kepalanya sama Tuhan. Ini istrinya sadis saudara-saudara. Namanya orang Timor kan begitu. Jadi sebuah pernikahan itu nggak bisa terjadi secara otomatis. Semua itu mesti diusahakan. Ya tidak bisa berjalan secara otomatis. Jadi punya keluarga yang baik itu diperkenan oleh Tuhan. Tapi tidak boleh pasangan itu menjadi berhala, menjadi hal yang utama dalam kehidupan. Sehingga apa? Begitu nanti pasangan diambil oleh Tuhan, kita menjadi kecewa, marah sama Tuhan. Karena andalan kita apa? Bukan Tuhan tapi pasangan kita. Ingat pasangan kita itu fana, kita pun fana. Jadi sekarang Pak Wandi mesti belajar dari hari ini. Bahwa satu hari satu di antara kalian akan dipanggil pulang lebih dulu. Laki-laki seperti saya pada waktu dipanggil Tuhan, dipanggil pulang pasangannya. Banyak orang mengatakan itu kesempatan Pak Andes punya istri baru. Alhamdulillah saya sampai hari ini masih tetap single. Ini bukan pengumuman tapi saya kasih tahu. Ya. Kalau ada yang tertarik daftar sama Pak Wandi begitu kira-kira. Mazmur 27, sering kali disebut ini adalah mazmur kepercayaan. Mazmur yang menceritakan bahwa orang itu, Daud ini sangat trust sama Tuhan begitu. Mazmur ini ditulis Daud ketika di tengah ancaman. Kemungkinan pada waktu dia dikejar oleh rajanya atau mungkin dia juga dikejar oleh anaknya Absalom yang menghendaki taktanya. Tapi perhatikan deklarasi pembukaannya itu yang sangat menarik buat saya. Dia bilang gini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dia tidak menceritakan masalah, tetapi dia mengatakan Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Slide selanjutnya. Daud bukan sedang hidup damai ketika dia menulis Mazmur ini. Tetapi ia bisa berkata, sekalipun dia di dalam ancaman, di dalam bahaya, dalam keadaan tidak damai, dalam keadaan yang susah. Dia berkata, aku tetap percaya dalam ayat yang ketiga dalam Mazmur 27 itu. Mengapa? Karena pusat hidupnya Daud, mungkin dibukanya pelan-pelan ya, jangan sekaligus satu halaman begitu. Perhatikan kalimat saya. Mengapa? Karena pusat hidupnya bukan kemenangan atau stabilitas. Halo? Bagian, apa ini namanya bagian ini tolong ditutup, dinaikin ke atas, diklik ke atas gitu. Oh gitu. Oke. Ya. Pertanyaannya kenapa? Karena pusat kehidupan Daud itu bukan kemenangannya. Bukan stabilitas ekonominya, bukan stabilitas keamanannya, bukan keadaannya. Pusat hidupnya Daud itu dia bukan melihat taktanya. Dia bilang dalam ayat yang keempat, one thing katanya begitu. Satu hal katanya yang kuingini. Daud tidak meminta jalan keluar. Dia nggak minta terobosan, dia nggak minta keamanan. Tapi yang dia minta apa? Kehadirannya Tuhan. Ayo kita periksa doa kita akhir-akhir ini. Apa? Tuhan biarlah aku mengalami terobosan keuangan. Biarlah bisnisku berhasil. Biarlah anakku diberkati oleh Tuhan. Berikan aku kesehatan. Betul nggak? Selalu kita berdoa untuk kepentingan kita. Daud nggak minta begitu. Ya, bagi Daud Tuhanlah yang menjadi one thing. Satu hal yang paling dia rindukan. Nah, saudara hari ini saya akan bicara tentang 3 hal. Tadi pendahuluannya panjang banget ya Pak ya. Yang pertama kita akan mulai dari ayat yang keempat. Dia bicara tentang yang namanya ketenangan itu dimulai dengan kata dwell atau berdiam di hadiratnya Tuhan. Sama-sama kita ucapkan dwell. Yang kedua, ketenangan itu diperoleh dengan gaze. To gaze itu artinya
memandang keindahan Tuhan. Katakan gaze. Dan yang ketiga, ketenangan itu diperjuangkan dengan seek, yaitu mencari wajahnya Tuhan. Katakan sama-sama, seek. Oke, kita mulai dengan ketenangan yang dimulai berdiam di hadiratnya Tuhan. Ya, slide. Jadi Daud itu ingin berdiam dikatakan di rumahnya Tuhan. Maksudnya bukan secara fisik, tetapi hidup dalam relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dia bukan tinggal di dalam bait Allah. Kenapa? Karena Daud itu kan suku Yehuda. Dia bukan suku Lewi yang boleh berdiam di dalam Baitul Muqaddis atau baitnya Allah, rumahnya Allah yang dibangun oleh siapa itu namanya Salomo itu ataupun yang dibangun oleh Musa, kemah suci. Itu hanya imam, keturunan Lewi. Daud orang Yehuda, nggak bisa tinggal di situ. Jadi ini bukan bangunan fisik. Banyak orang tahu tentang Tuhan, tetapi tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Makanya banyak orang bisa bercerita, oh Tuhan itu hebat. Daud dalam Mazmurnya, dia tidak bilang begini, Tuhan engkau Allah yang hebat. Dia beritahu sama orang, oh Tuhan itu dahsyat. Enggak, dia bilang, my Lord, my God, Tuhanku, Rajaku. Jadi dia punya sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia betul-betul mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi Tuhan itu harus menjadi rumah. Ya, tempat kita itu harus menjadi rumah bagi Tuhan. Bukan persinggahan, bukan hotel saya bilang. Ayo jujur. Banyak kali Tuhan itu cuma tinggal di tempat kita itu sementara. Hari Minggu seperti begini. Tuhan ada di dalam hati kita. Tapi begitu hari Senin, Tuhan sudah keluar. Apa yang menjadi perburuan kita? Apa yang menjadi keutamaan kita? Bukan lagi Tuhan. Tapi kita memikirkan bisnis kita, pekerjaan kita, studi kita, kuliah kita, sekolah kita, rumah tangga kita. Kita resah, kita gelisah bagaimana dan bagaimana. Kenapa? Karena kita bukan tinggal. Kita tidak biarkan Tuhan itu bertakhta di dalam kehidupan kita. Jadi itu saya bilang, Tuhan itu bukan menjadi rumah tapi menjadi hotel. Kita bisa kagum pada firman, tetapi tidak kagum pada sang firman. Kita kagum pada firman yang bisa dijabarkan, dieksposisi. Tapi bukan selalu kagum pada pribadinya. Kita lebih senang cari berkat Tuhan. Kita lebih senang cari mujizat. Gereja pada hari ini lebih banyak bicara tentang mujizat, bicara tentang berkat, tapi tidak pernah kita mengasihi pribadinya. Itu yang terjadi. Sekarang saya tanya, apakah Anda kenal Pak SBY? Apakah Anda kenal Pak Prabowo maksud saya? Jawabannya apa? Kenal Pak, karena saya sering lihat dia. Hanya karena saudara sering lihat Pak Prabowo di televisi atau dia datang di kota metro, tidak berarti bahwa saudara itu kenal dengan Pak Prabowo, betul enggak? Ada banyak orang mengatakan, oh saya kenal Pak Andreas. Kenal dari mana? Oh dia sering bicara di gereja kami. Yang namanya kenal itu bukan hanya karena Anda melihat saya. Kenal itu artinya kalau kita bisa duduk bersama-sama, sering bicara. Saya bisa tahu hati Anda juga bisa tahu hati saya dan kita saling mengenal, keluarga kita siapa, keluarga Anda siapa, kita bisa saling bercerita. Itu artinya kenal. Betul, kita spend time, kita mesti menyediakan waktu buat orang yang kita anggap itu menjadi teman kita. Jadi saya menulis berdiam itu menjadikan Tuhan pusat dan tempat kembali. Ya, itu artinya dwell, tinggal. Yang kedua, to gaze, memandang keindahan Tuhan. Ada banyak orang bilang gini pada saya, gimana caranya kita bisa lihat Tuhan Pak Andreas? Kan Tuhan itu tidak kelihatan. Saya coba berikan ilustrasi. Siapa di sini yang suka lihat gambar rumah? Kalau lagi pengen punya rumah kan saudara suka lihat di Instagram tentang rumah gitu kan, lihat gitu. Saya nanti kalau punya rumah maunya kayak begini nih. Keren. Terus saudara searching lagi cari nanti perabotannya apa, nanti rumah saya punya bayangannya begini, kitchennya, dapurnya seperti gini. Wah nanti ruang sofanya seperti begini. Saudara searching semuanya. Sudah datang ke pameran rumah, sudah lihat,
keren, ini dia rumah yang ku idam-idamkan. Terus itu saudara masukkan dalam imajinasi, saudara bayang-bayangkan, betul nggak? Itu artinya to gaze, itu artinya melihat, membayangkan. Siapa yang pernah lihat pameran mobil? Saudara kalau datang di pameran mobil, saudara lihat, ini dia mobil yang saya idam-idamkan. Saudara buka, saudara masuk, saudara pegang setirnya. Saya kalau punya mobil ini keren kali. Itu namanya to gaze, memandang. Paham ya? Ibu-ibu paling pintar, kalau dia pergi ke pertokoan dia lihat tas. Keren nih tasnya. Saya punya gaun merah, anting-anting merah, sepatu merah, ini tas merah, keren ini. Iblis bilang, renungkan siang dan malam. Itu to gaze. Itu melihat di dalam alam imajinasi. Paham gak maksud saya saudara? Ya, jadi to gaze itu adalah memandang dengan kekaguman dan penghormatan. Jadi to gaze itu memandang itu semacam penyembahan. Ya. Jadi semua orang sebenarnya tahu cara melakukan gazing. Hanya saja objeknya salah. Yang dia bayangkan apa? Rumah, pasangan, karier. Anak-anak muda juga begitu. Dia lihat cewek di kafe begitu, dia pura-pura selfie. Padahal kameranya ke sana. Begitu dia cetrek, flashnya nyala. Kalau di Jepang nggak bisa tuh kayak begitu Pak. Kenapa? Karena kalau kita foto begitu pasti akan bunyi. Klik, iPhone di Jepang tuh bunyi gitu. Jadi ketahuan dan itu merupakan pelanggaran. Nggak boleh. Kita foto orang salah sembunyi. Tapi kalau di metro kan sah-sah saja kan. Pura-pura selfie begini. Padahal diarahkan pada perempuan yang di situ. Cek. Terus kita zoom. Wow. Tuhan Yesus. Engkau tahu yang terbaik buat hambamu. Inilah yang kuidam-idamkan. Itu sedang melakukan gazing namanya begitu. Ada loh bapak-bapak juga begitu lihat istri orang. Dia gazing juga gini. Sehingga waktu dia tidur dia bunyi. Linda, Linda. Padahal istrinya namanya Meme. Sehingga istrinya tanya, siapa tuh Pak Linda? Oh itu nama emak. Loh mama namanya bukan Cunfat. Kok bisa jadi Linda? Itu nama di kampung katanya begitu. Itu namanya cerdik seperti ular, tulus seperti kampret. Ya, apalagi pengakuan estetika kecantikan, itu kita bisa membayangkan, saya udah umur sekian tapi saya masih tetap cantik. Jadi saya bilang gazing itu adalah bentuk penyembahan. Kenapa? Karena apa yang saudara pandang, itu yang saudara kejar. Percaya enggak? Ibu-ibu membayangkan tas, direnungkan, dikejar enggak itu? Dikejar, diusahakan sehingga dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tas itu sudah pindah. Dan apa yang saudara kejar itu menguasai hati saudara, betul enggak? Di mana hartamu, di situ hati. Jadi hati itu mengikut hartanya mengalir. Jadi kalau apa yang Anda bayangkan itu pasti akan menguasai hati saudara. Ya, Daud memilih bukan untuk gazing pada hal yang lain, tapi dia memilih untuk memandang keindahan Tuhan. Ya, seorang gembala sidang, seorang guru yang paling dihormati, namanya Tim Keller bilang begini. Slide. Ya, dia bilang gini, kita diciptakan untuk memandang kemuliaan Tuhan. Itu destiny kita, itu takdir kita. Kodrat saya dan saudara itu diciptakan Tuhan itu hanya sebetulnya memandang Tuhan. Tapi sering kali kita mengisi mata kita dengan pantulan dunia. Itu yang membuat kita sering kali menjadi resah. Ya. Perhatikan, hamba Tuhan terkenal tuh pasti rambutnya tipis, saudara-saudara. Ya. Pak Bambang Wijaya tipis kan? Tipis. Makanya Pak Wandi sekarang semakin tipis kan. Nah itu. Ya. Santo Agustinus. Ya. Jadi bapak-bapak yang sudah mulai jadi anggota klub Mataram tetap tenang. Tahu Mataram? Manis tanpa rambut. Ya. Oke, kita lihat. Bapak Gereja Santo Agustinus, ya dia bilang gini, engkau menciptakan kami itu untuk dirimu.
Dan hati kami akan selalu gelisah sampai mendapatkan perhentian di dalam Engkau. Tuhan itu menciptakan, Blaise Pascal bilang ini, Tuhan itu menciptakan sebuah lubang di dalam hati. Dan selama lubang itu diisi dengan hal-hal lain selain Tuhan, hatimu akan tetap hampa. Lucu kan? Dulu orang berpikir gini, kalau saya punya uang banyak, seperti teman saya semalam baru telepon saya, Pak Andreas tahu. Saya sampai mati Pak, dan istri saya mati Pak, anak-anak saya mati Pak. Harta kami itu tidak habis. Tadinya mau saya bilang sombong. Gitu. Ya. Enggak akan habis Pak Andreas. Tetapi saudara tahu, habis itu dia cerita apa? Keresahan hatinya. Tadi saya bilang kan, keresahan hati itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam hatinya yang dia andalkan. Segala satu kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan, dijamin pasti Anda resah. Setuju nggak? Jadi walaupun nggak punya mobil Lamborghini, cuman mobil Pajero putih aja, tetap bisa tenang Pak. Kalau andalannya itu Tuhan. Setuju nggak? Nggak perlu Lamborghini, nggak perlu saudara. Nggak perlu. Itu orang teman saya gini-gini itu hatinya suka resah gitu saudara. Makanya tiap malam selalu dengan perempuan-perempuan yang itu segala macam. Ya, kalau saudara udah hidup dalam Tuhan, tetap perempuannya satu. Walaupun sudah jelek, tetap satu. Setuju nggak? Makanya ibu-ibu yang sudah jelek itu semakin sering dandan loh Bu. Nggak apa-apa, pakai spidol nggak apa-apa. Ya, rajin cabut rumput gitu nggak apa-apa, bagus. Jangan udah cantik begini, wah, orang kaget, ada hutannya di situ. Ya. Nah, teologi keresahan. Jadi keresahan itu sudah jadi sebuah teologi Pak, sebuah paham begitu. Perhatikan, hati manusia tidak stabil sampai menemukan rumahnya di dalam Tuhan. Selama tidak menjadikan Tuhan itu penguasa tunggal, kurios di dalam hatinya, dia akan tetap selalu resah. Slide sekarang yang terakhir. Ketenangan itu diperjuangkan dengan kata tusik mencari wajahnya Tuhan. Nah, Mazmur 27 ayat 8 itu, carilah wajahku, wajahmu ku cari ya Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang keempat, kalau tadi kita baca, bunyinya itu agak berbeda. Dia bilang begini, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kata menikmati baitnya itu sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya itu dipakai kata mencari Tuhan. Inquiry dalam bahasa apa itu namanya King James Version-nya. Tapi dalam bahasa NIV-nya, Alkitab bahasa Inggrisnya itu dipakai kata to seek, mencari Tuhan. Tapi dalam bahasa Indonesianya dalam ayat 4 bagian terakhir, dan menikmati baitnya. Dari mana saya tahu? Karena kata yang dipakai itu dipakai kata bakas. Jadi mencari untuk mengetahui dan mentaati kehendak Tuhan. Jadi keindahan itu, yang namanya keindahan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan daripada ketaatan. Kenapa? Karena kalau saudara mengagumi Tuhan, saudara, kita suka nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Kita cuman, Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Tapi kita cuman kagum, tapi kita nggak pernah taat sama dia. Itu namanya saya bilang ilusi. Orang yang cuman kagum tapi dia nggak taat, itu ilusi. Sebaliknya, ada orang yang taat tapi dia nggak pernah kagum sama Tuhan, akhirnya jadi beban. Dia bilang begini, aduh, udah malam belum baca Alkitab lagi, aduh mesti baca Alkitab. Ditanya sama temennya, emang kalau nggak baca Alkitab, aduh, kalau nggak baca Alkitab besok nggak bisa cuan. Gue udah pengalaman, gue pernah lupa baca Alkitab, besok duit gue dicuri sama orang. Bohwat lah pokoknya, makanya gue mesti baca Alkitab. Malah udah malam lagi. Jadi baca Alkitabnya jadi apa? Beban. Kenapa? Karena dia cuma taat tapi tidak pernah mengagumi Tuhan. Sampai di sini saudara paham? Ya. Slide selanjutnya. Jadi banyak orang mencari tangannya Tuhan, pertolongannya Tuhan, berkatnya Tuhan. Tapi bukan mencari wajahnya Tuhan, bukan mencari pribadinya. Nah Daud itu mengajarkan
hubungan itu jauh lebih penting, bukan utilitas. Ya. Jadi cari Tuhan. Coba sekarang saya tanya di sini, pria-pria yang belum menikah, saudara dijodohkan, dipaksa menikah dengan perempuan yang saudara tidak cintai. Tapi karena perempuan itu cantik, saudara akhirnya oke lah saya mau gitu. Tapi si perempuan gak cinta sama saudara. Di hari pernikahan, begitu mau pemberkatan nikah, si perempuan bilang begini, Koko bisa menikah sama saya. Tapi hati saya bukan buat si Koko. Maksudnya saya gak cinta sama Koko. Saya menghormati pernikahan ini karena paksaan orang tua. Tapi hati saya cuma buat si Mehmet. Saya tanya jujur, saudara mau gak menikah sama perempuan seperti begini? Makanya Paulus bilang apa Pak Wandi? Bukan hartamu yang aku mau, tapi dirimu. Tapi kalau banyak pendeta sekarang, zaman sekarang, kamu gak kebaktian gak apa-apa, tapi yang penting perpuluhan tetap datang. Ngerti ya? Dia lebih tertarik sama uang ketimbang sama pribadi jemaatnya. Daud dia bilang, dia lebih tertarik sama Tuhan. Pribadinya Tuhan ketimbang dengan apa yang bisa dia buat. Nah, khotbah tadi bagus Pak. Kalau selesai sampai di situ. Tapi itu tidak akan membawa dampak apa-apa dalam hidup saudara. Nah, saya mau cerita tentang inti daripada khotbah saya ini. Anda harus mengerti bagian terakhir ini, karena ini akan mengubah kehidupan saudara. Saudara akan mengalami Kristus. Apa itu? Kristus itu adalah bait yang sejati. Kenapa? Sekarang orang Yahudi sekarang, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, orang Yahudi itu sekarang cuma hanya bisa melihat tembok ratapan. Yang di balik tembok ratapan itu adalah bait suci itu sudah direbut sama agama lain. Jadi mereka itu cuma hanya bisa menangis di tembok ratapan. Mereka menantikan Sang Mesias yang sejati, yang sesungguhnya. Padahal Mesias yang sejati itu sudah mereka tolak ribuan tahun yang lalu. Mereka bilang apa? Yesus bukan penyelamat kami, bukan yang dijanjikan, bukan Mesias. Dia adalah my old brother, saudara tua saya. Jadi kalau orang Islam di Indonesia mengatakan bahwa orang Israel itu Kristen, salah. Orang Israel itu bukan Kristen, mereka itu Yudaisme. Mereka anti Kristus malah. Jadi jangan sama identikan Israel itu adalah orang Yahudi itu adalah Kristen. Orang Yahudi itu anti Kristus, anti Kristen. Mereka nggak percaya pada Kristen. Makanya seperti Gus Dur, seperti ulama-ulama yang hebat. Ya, mereka tahu sekali bahwa Kristen itu tidak bisa identik dengan Israel. Makanya sekarang presiden kita bilang kalau kita mau melihat perdamaian, maka kita harus mengakui Israel sebagai sebuah negara yang mandiri berdaulat. Itu presiden kita. Presiden yang sebelumnya kan gak ada yang berani mengakui begitu. Jadi yang dimaksudkan dengan bait Allah ini adalah tubuhnya. Yesus itu adalah bait sejati, korban sejati, dan jalan masuk sejati ke hadiratnya Bapa. Ia ditinggalkan. Saudara tahu, waktu dia disalib, dia dapat apa? Dosa saya, dosa saudara. Makanya dia begitu kotor dan dalam keadaan yang begitu najis dia menanggung dosa seisi dunia. Bapaknya gak bisa bersatu karena bapaknya itu kudus. Makanya bapaknya tinggalkan dia. Dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Dan saudara tahu, Yesus rela ditinggalkan oleh Bapaknya. Supaya apa? Supaya kita dalam hidup tidak pernah ditinggalkan lagi oleh Allah. Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Jadi kalau ditanya, Yesus dapat apa? Dapat dosa kita, dapat kebusukan kita, dapat pengkhianatan kita, dapat kebejatan kita. Terus kita dapat apa? Kemuliaan Tuhan. Salib itu merupakan lambang substitusi, pertukaran di situ, bukan lambang. Di situ terjadi peristiwa pertukaran. Pertukaran apa? Dia dapat dosa, kita dapat kebenaran. Dia benar jadi salah, kita salah jadi benar. Dia mulia jadi terkutuk, kita terkutuk jadi mulia. Paham gak maksud saya saudara? Disitulah terjadinya pertukaran yang luar biasa. Apalagi
Ya, Roh Kudus kini tinggal dalam diri orang percaya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Siapa di sini yang tidak berdosa? Boleh angkat tangan. Saudara mungkin bilang, oh saya nggak berdosa kok. Loh, tadi pagi waktu berangkat, saudara ngomel di hati sama istri saudara. Ini perempuan kalau dandan lama banget. Tapi nanti kalau aku ngomel nggak kebaktian jadinya. Jadi aku diem aja. Di jalan sudah dipotong sama orang, oh, setan. Goblok itu orang. Itu saudara sudah berdosa di hati, betul nggak? Waktu saudara bilang nggak berdosa, saudara sudah berdosa di situ. Tapi anehnya begini, saudara orang berdosa dibenarkan sama Tuhan. Karena pembenaran itu Roh Kudus mau tinggal. Dia kudus, kok mau tinggal di dalam diri orang berdosa? Kan itu aneh. Realita kita orang berdosa, tapi Roh Kudus bisa masuk dalam diri kita. Kenapa? Karena kita dibenarkan. Tuntutan kita di hukuman itu dibatalkan. Makanya Yesus bilang, Paulus bilang, di dalam Yesus tidak lagi ada penghukuman. Kita punya pelajaran ya Pak, jaminan keselamatan itu ada ya. Tapi ada banyak orang Kristen gak yakin akan keselamatannya. Dari mana saya tahu? 36 tahun seorang penatua dari sebuah gereja. Saya gak sebutkan gerejanya apa. Saya tanya beberapa waktu yang lalu. Bapak kalau nanti malam Bapak dipanggil Tuhan, Bapak selamat gak? Nah itu dia Pak Andreas. Terus terang Pak, saya ini suka nonton film-film porno Pak. Padahal usia saya sudah 63 tahun Pak. Bayang 63 tahun masih hobi nonton film porno. Seperti kayak Pak Ganjar Pranowo kan waktu itu ngaku di dalam podcastnya si Deddy Corbuzier itu. Kan saya tidak salah. Kan saya tidak merugikan siapa-siapa. Orang itu keindahan, estetika, kalau saya nonton kan gak apa-apa. Nah saya tahu itu gak benar Pak Andreas. Nah kalau saya bisa ambil lihat itu malamnya saya mati, saya pasti binasa Pak. Terus saya bilang gini, kok keyakinan Bapak sama ya seperti keyakinan saya dulu di dalam agama yang lama. Maksudnya Pak, iya keselamatan saya itu tergantung perbuatan saya. Iman Kristen gak begitu Pak Wandi. Keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Anugerah itu bukan berarti tiket untuk kita melakukan dosa. Keselamatan saya berbuat baik bukan supaya saya selamat. Saya berbuat baik itu buah dari keselamatan saya. Bedakan ya. Saya melakukan kebaikan bukan supaya saya selamat. Saya sudah selamat karena anugerah Tuhan, karena pemberian Tuhan. Dan kalau sekarang saya berbuat baik, itu adalah buah daripada keselamatan saya. Amin. Ya. Selanjutnya, kita memandang hidup dengan lensa Injil, bukan dengan lensa ketakutan. Lensa Injil itu artinya lensa kabar baiknya Kristus. Yesus datang menyelamatkan saudara. Pernah nggak Bapak Ibu lihat sebuah lampu kecil seperti gini, tapi cahayanya terang benderang, terus saudara dekatkan. Cek. Ya, saya balik ya. Ini lampunya terang sekali, terus saya gini kan. Saya lihat ke lampu ini. Saya mau tanya, waktu saudara melihat lampu yang terang ini, saudara bisa melihat sekeliling saudara enggak? Yang saudara lihat apa? Cahaya terang yang kecil itu. Sama, orang dalam hidup, kalau dia melihat masalahnya, dia melihat persoalannya, dia enggak bisa lihat kebesarannya Tuhan, dia enggak bisa lihat sekelilingnya yang begitu luar biasa. Dia cuma lihat masalahnya, maksudnya apa saudara? Ya. Kita baca dulu Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jika Allah memberi yang terbaik Kristus, maka dia tidak akan meninggalkan kita sekarang. Ya. Saudara tahu, kalau saudara cuma lihat Tuhan dari pekerjaan saudara. Saudara nggak lihat Tuhan, tapi saudara lihat pekerjaan saudara. Maka yang terjadi gini, saudara akan pakai Tuhan untuk pekerjaan saudara. Jadi lensa saudara sempit. Saudara lihat Tuhan dari keluarga saudara. Jadi saudara nggak lihat Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam keluarga saudara, saudara resah.
Kenapa saudara nggak lihat dari lensanya Tuhan? Mestinya gini, saudara pakai lensanya Tuhan, lihat pekerjaan saudara. Saudara lihat keluarga saudara dari lensanya Tuhan. Memandang dari kacamatanya Tuhan. Bukan lihat dari kacamata keluarga. Bukan lihat dari kacamata pekerjaan. Bukan lihat dari kacamata kekayaan. Tapi lihat dari kacamatanya Tuhan. Lihat kekayaan saudara. Jadi saudara akan pakai pekerjaan. Saudara sudah akan pakai keluarga. Saudara sudah akan pakai uang saudara untuk melayani Tuhan. Bukan saudara pakai untuk kepentingan saudara. Kenapa? Karena saudara melihatnya dari lensanya Tuhan. Kenapa? Karena saudara percaya Kristus itu sudah memberikan yang terbaik nyawanya. Kalau dia sudah memberikan yang terbaik, apalagi yang dia tidak berikan kepada saudara? Itu trustnya, itu kepercayaannya Daud sama Tuhan. Makanya dia begitu tenang. Saya mau cerita tentang Ellen Gardiner. Ya, ini di bagian-bagian terakhir saya cerita tentang Ellen Gardiner. Ya, saudara tahu, ini misionaris Inggris yang meninggal dalam misi ke suku Yakan di Patagonia. Karena kelaparan dan cuaca yang ekstrim. Jadi dia seperti Paulus, dia seringkali, kalau Paulus bilang saya seringkali kelaparan, saya seringkali mengalami karam kapal. Beda loh Pak berita dengan gereja-gereja pada hari ini. Kalau kamu hidup dalam Tuhan, kamu gak akan pernah mengalami kekurangan. Kamu akan terus naik, katanya dia kutip ulangan tuh. Dia akan terus naik dan tidak akan pernah turun gitu kan katanya ya. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Saya tanya di sini, siapa yang usianya sudah seperti saya hampir 70 tahun? Tidak pernah ada keriput, wajahnya makin kenceng. Gak ke salon ya, wajahnya makin kenceng. Persendiannya sehat, matanya gak pernah kabur. Mata saya tetap di sini Pak, gak pernah kabur Pak. Gak pernah buram, gak pernah pakai kacamata. Angkat tangan, ada? Rambutnya tetap tebal, tidak pernah tipis. Berarti itu kan gak sesuai firman. Alkitab bilang kita akan terus naik. Nah itu salah penafsiran. Korintus bilang, Paulus bilang begini, sekalipun tubuh jasmaniku semakin berkurang, tapi rohku semakin naik. Itu maksud firman Tuhan itu Pak. Naik itu rohnya. Jadi kita bisa mengalami fluktuasi dalam soal keuangan. Orang bisnis saja mengerti, siap untung, siap rugi, betul nggak? Makanya banyak orang kecewa waktu COVID yang panjang kemarin. Kenapa? Bisnis hancur. Karyawan ribuan orang sekarang bukan hanya dirumahkan tapi di PHK. Orang nggak siap, marah sama Tuhan. Kenapa? Salah pemberitaan dalam gereja. Dianggap Tuhan itu menjadi alat untuk mencapai. Tapi lihat hamba Tuhan ini, Ellen Gardner ini. Apa yang terjadi? Pada waktu dia menghadapi cuaca ekstrim, dia harus mengalami kelaparan. Akhirnya dia mati Pak, dalam keadaan seperti itu. Dia tulis dalam catatan terakhir dengan tangan yang gemetar karena kelaparan. Aku tidak pernah merasa kelaparan seperti ini sebelumnya. Tetapi aku tidak pernah begitu merasakan kehadiran dan kebaikan Tuhan seperti sekarang ini. Dia bilang gini, aku tidak punya roti, tapi aku masih punya Tuhan. Dan itu cukup bagiku. Billy Graham bilang gini, kamu boleh kehilangan segala sesuatu dalam hidup ini. Selama kamu punya Tuhan, kamu gak pernah kehilangan apa-apa. Tapi kamu boleh memiliki segala-galanya. Tapi kalau kamu gak punya Kristus, kamu kehilangan segala-galanya. Amin saudara. Walaupun rumahku bukan di tempat yang mewah, tapi di sana disebuti Rahman. Rumahku bukan rumah yang besar, tapi rumah petak. Tapi selama di situ masih ada Yesus, aku tidak pernah menjadi orang yang miskin. Karena aku punya pribadi yang sangat luar biasa. Amin saudara. Saya mau tutup dengan pertanyaan reflektif. Yang pertama, apakah hidupmu lebih digerakkan oleh ketakutan atau oleh iman? Kalau saudara mengalami Kristus, saudara punya Kristus, saudara gak akan pernah mengalami kekhawatiran, keresahan, gak ada. Yang kedua, apakah kamu mengejar keindahan dunia atau memandang wajah Kristus? Seperti yang Raja Daud bilang, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Dia cuma ingin memandang wajahnya Tuhan. Dan yang selanjutnya, apakah kamu ingin Tuhan mengikuti rencanamu atau percaya bahwa rencana Tuhan lebih baik? Halo, ya, pasanganmu diambil Tuhan,
Anakmu diambil Tuhan, seperti kemarin anak rohani saya di Jambi. Dia nangis habis-habisan banget. Bapak bayangkan, saya besarkan anak itu Pak sampai 28 tahun Pak. Tiba-tiba dia bangun pagi sesak napas dan jam 10 dia dipanggil pulang. Saya gak bisa terima, kok Tuhan tega. Saya bilang, sekarang kamu gak mengerti, tapi nanti kamu akan mengerti. Tapi saya ingin beritahu, dia sekarang sudah bersama dengan Bapak, dia di tempat yang terbaik. Kita sayang, tapi dia bukan punya kita. Dia titipan Bapak buat kita. Tapi kenapa Tuhan lakukan hal itu? Kita gak trust sama Tuhan, percayalah. Tuhan selalu baik buat kita. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya. Yuk kita berdiri bersama-sama. Slide-nya yang terakhir. Nah ini dia. Orang yang berinjil, orang yang memegang firman Tuhan. Dia akan memiliki ketenangan menghadapi hari esok. Bukan karena mereka tahu apa yang akan terjadi. Tapi karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya, berserah. Kalau saudara trust sama Tuhan, saudara tetap tenang apapun yang terjadi. Amin. Orang yang mempercayai Kristus tetap mampu merasa aman bahkan di tengah ketidakpastian. Karena mereka dimiliki pribadi yang lebih besar dari semua kepastian. Kita punya Tuhan kok. Dan yang terakhir, orang yang mempercayai firman Tuhan. Hidup tenang bukan karena semuanya beres. Tetapi karena mereka percaya Tuhan tetap baik dan menyertai bahkan di tengah kondisi yang berantakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Anda mengalami Kristus dalam hidup Anda akan, apa itu namanya? Hidup tenang. Coba senyum pada sebelahnya. Sambil bilang, saya percaya sama Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Yang di belakang kita nyanyi sebuah pujian. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Para penyanyi akan menaikkan pujian ini dan kita sama-sama akan mengikuti. Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya.
kekelaman sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Apakah ada yang belum mendapatkan tubuh dan darahnya Tuhan? Oke, sudah dapat semuanya. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, bahwa apa yang saudara genggam adalah persekutuan dengan tubuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima dan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan Tuhan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang saudara angkat adalah persekutuan dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima dan minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami menjadi rumahnya Tuhan. Kami menjadi bait Allah yang sesungguhnya, di mana Tuhan berdiam di dalam diri kami. Dan kami mau menikmati keindahan Tuhan. Kami mau taat sama Tuhan. Glory Yesus. Mari sembah. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus, Kau yang mau mati ganti segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami diberi hidup yang baru, anugerah, kesempatan demi kesempatan untuk setiap kami Tuhan, boleh terus berbuah bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan, kami semakin hidup mengasihi dan memuliakan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat untuk pengumuman di minggu pertama bulan Februari. Persembahan persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKP BMDC Metro. Dan berikut laporan keuangan di dalam bulan Januari.
Selamat ulang tahun kepada Bapak Feby, 2 Februari, Bapak Akang 6 Februari, dan Bapak Elisa 6 Februari. Tuhan memberkati. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu 8 Februari 2026 pukul 9 di tempat ini di GMDC Metro. Baik, bagi Bapak Ibu yang akan mendonorkan darahnya, jadi boleh menjaga pola makan yang sehat, boleh mendonorkan darah, memberikan terbaik. Baik, kita akan akhiri ibadah pada Minggu pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Oh, hari-hari ku lalui bersama dengan Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Katakan lebih lagi. Hari-hari ku lalui bersama. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama dengan siapa? Bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi dengan iman katakan, bersama Yesus, juru selamatku. Sebelum tutup doa, saya kasih momen pertambahan. Nanti sore Bapak Ibu Saudara diundang kembali hadir. Nanti dilayani juga oleh Bapak Andreas Sustono dengan tema yang berbeda. Ajak teman-teman juga boleh hadir tempat ini, biar teman-teman kita juga diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Pak Andreas pertanyaannya. Bapak, kami bersyukur berkasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah sudah pimpin dari awal ibadah hingga akhir. Kami percaya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu terus berbicara bagi setiap kami. Kami hidup menyukakan Engkau dan kami mau tinggal dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang membentuk kami, yang menjadikan kami, yang membawa kami semakin mengerti panggilan kami dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hidup sembrono, sehingga kami hidup menyukakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang boleh menjadi berkat buat setiap kami. Berkati lebih lagi Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Berkati Pak Andreas Tuhan dengan segala pelayanannya, apapun yang dia buat Tuhan, kami percaya Tuhan, bila nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, bila Indonesia boleh semakin baik, semakin dipulihkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bila ada hikmat-Mu bagi Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, beserta jajarannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka boleh melakukan apa yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur Tuhan kalau kami berada di kota Metro. Kami percaya Tuhan, biarlah keberadaan kami boleh menjadi berkat buat kota ini. Kami boleh menghadirkan kesejahteraan-Mu Tuhan buat kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati kota Metro, berkati Tuhan. Wakil kota, wakil wali kota, beserta jajarannya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan banyak pemulihan-pemulihan boleh terjadi buat kota ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan dana-dana yang ada juga boleh tersalurkan dengan baik, dijauhkan dari segala macam korupsi dan lain sebagainya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan. Kami berdoa, berkati Tuhan, beri hikmat bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah pimpin kami di hari-hari yang lalu, dan kami percaya juga Engkau akan pimpin kami, Engkau akan tolong kami, Engkau akan sertai kami di hari-hari yang ke depan Tuhan, supaya kami boleh mengalami peningkatan Tuhan, kami boleh mengalami kemajuan, dan biarlah kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, kami tetap percaya Tuhan, Engkau Allah yang berserta dengan kami, dan kami percaya Tuhan,
Tuhan, anugerah-Mu cukup bagi setiap kami untuk melalui segala hal yang kami jalani dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dari persekutuan dan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus berkati, selamat hari ini.